Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Rifki. Kali ini saya akan memulai cerita tentang pelet. Sebelum itu saya akan bercerita tentang korban yang memberikan ceritanya kepada saya. Lalu, kali ini saya akan mewakili si korban untuk menceritakan cerita ini. Sebelum itu, untuk teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe sehingga teman-teman bisa tahu jika saya mengupload video atau podcast selanjutnya. Silakan dinikmati. Berbicara tentang pelet, saya pernah mengalami hal ini sebanyak 2 kali. Entahlah ini termasuk pelet atau santet. Namun sebelum itu mungkin saya bisa jelaskan kepada teman-teman semuanya. Apa bedanya pelet dengan santet? Pelet dapat digunakan untuk memikat lawan jenis, tapi jangan salah kaprah. Pelet hanya berlaku buat orang yang dikenal saja. Sedangkan santet adalah ilmu hitam untuk mencelakai seseorang. Begitulah perbedaannya. Kejadian ini saya alami sekitar tahun 2016, sebelum saya lulus kuliah. Saya tidak menuduh dia melakukan hal ini terhadap saya, tapi semua fakta tertuju kepada dia. Lian adalah mantan pacar saya. Lian sebenarnya adalah lelaki yang sudah nembak saya selama 3 tahun. Tapi saya tidak terima dan dia menunggu sampai pada akhirnya saya terima juga. Setelah penantiannya selama 3 tahun. Saya menjalin hubungan dengan dia lumayan lama, sekitar 3,5 tahun. Suka dan duka kita lewati bersama. Pada saat itu kita adalah anak kosan yang merantau. Jadi kalau makan selalu bersama, sering bayar sendiri-sendiri, atau terkadang patungan buat beli makan. Bahkan waktu itu saya sangat ingat sekali. Uang di dompet saya tersisa 2.500 dan dia juga tidak punya uang sama sekali. Kami pada akhirnya membeli bakpao untuk mengganjal perut. Lantas bakpao tersebut kami bagi 2. Dia termasuk tipe lelaki yang sangat protektif. Saya nggak boleh pakai sosial media, bahkan WhatsApp saja saya tidak boleh. Dia hanya membolehkan saya menggunakan SMS ataupun telepon. Karena mungkin saja dia takut jika saya selingkuh di sosial media. Saya juga gak boleh keluar rumah tanpa izin dia. Bahkan kalau mau keluar sama orang tua saya harus izin dulu kepadanya. Saya juga tidak tahu kenapa orang tua saya nurut saja jika saya harus pamit dulu kepada Lian jika saya mau keluar. Selain itu, dia juga tipe lelaki yang suka main tangan. Kalau misalnya saya gak mau ngerjain tugas dia, maka dia langsung memukul saya, lantas memaki-maki saya. Selama saya pacaran dengan dia, saya menjadi wanita paling bucin dan goblok yang pernah saya rasakan. Saya selalu mencuci pakaiannya, menyetrika bajunya, mengerjakan tugas kuliahnya, bahkan skripsinya pun saya yang lakukan. Setiap saya pulang kuliah, wajib mengirim pesan SMS ke dia dan bilang saya pulang. Kalau telat semenit dari jadwal biasanya,
dia bakal SMS teman-teman saya secara random. Saya sangat tersiksa rasanya waktu itu. Dunia kuliah saya benar-benar terbatasi. Saya tidak boleh kemana-mana, bahkan sengaja disuruh ngekos satu kosan sama sahabat dia. Dan dia bisa tahu saya ada di kosan atau tidak. Sampai akhirnya ketika dia sudah lulus kuliah dan saya masih menyusun skripsi, muncullah berbagai pertanyaan dari keluarga. Kapan mau menikah? Kapan Lian mengelamar? Dia kan sudah kerja. Dari pertanyaan ini membuat saya terdiam dan tersadar. Apa mungkin saya mau menikah sama laki-laki seperti ini? Pacaran saja saya tertekan sekali, apalagi nikah yang seumur hidup. Dari sini keraguan saya mulai muncul. Saya tidak tahu mau memutuskan hubungan dengannya dengan alasan apa. Apalagi orang tua kita sudah sangat akrab. Dan orang tua dia sangat baik terhadap saya. Mereka sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri. Saya hanya bisa pasrah dan mencoba mencari jawaban kepada Allah. Saya sholat istiqorah, mencari petunjuk apakah Lian memang laki-laki terbaik dan ditujukan buat saya. Setelah 1 minggu saya sholat istiqorah secara rutin, saya menemukan jawaban. Dia selingkuh dan hubungan kami terhenti sampai di situ. Dan tidak tahu kenapa waktu itu saya seperti punya kekuatan buat menolak dia. Mungkin dia masih maksa dan gak mau kita putus sampai dia nangis-nangis terhadap keputusan saya. Setelah sekitar 3 bulan putus dengan Lian, saya bertemu laki-laki, sebut saja namanya Aga. Dia meminta saya untuk menjadi istri dia. Dan Lian tahu jika kita berdua mau serius menikah. Disinilah semuanya dimulai. Sehari sebelum Aga main ke rumah, Lian tiba-tiba datang ke rumah saya. Saya sebenarnya malas untuk bertemu dia. Tapi kenapa dia tiba-tiba datang ke rumah saya? Lalu saya memutuskan untuk menemui dia. Dia bilang cuma mau minta maaf. Saya jawab, sudah saya maafkan. Tapi dia gak mau, katanya harus salaman dulu. Saya gak ada pikiran aneh-aneh saat itu. Dan saya terima saja permintaan dia. Biar dia cepat pulang juga. Sebelum pulang, dia sempat numpang ke toilet rumah saya. Sejak kejadian itu, saya selalu kepikiran Lian. Terus bahkan sampai malas buat bertemu Aga. Puncaknya, waktu Aga main ke rumah, saya ngerasa benci sama dia. Dan tiba-tiba saya nangis manggil-manggil nama Lian. Orang tua saya takut banget saat itu melihat saya yang seperti itu dan langsung mengundang orang-orang pintar.